Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Shalom, selamat tahun baru bagi kita semua. Jadi sedikit kata Bapak ya. Jadi kerinduan saya berdoa tadi malam dan juga merenungkan dalam beberapa bulan ini, Tuhan katakan dan sampaikan tentang bahwa tahun 2020 itu adalah tahun keputusan Bapa bagi hidupku dan bagi hidup kita. Jadi Tuhan mau memutuskan apa yang akan digenapinya di tahun 2021. Saya bergetar ya saudara. Jadi saya kembali lagi dengan firman yang saya dapatkan bagi hidup saya. Ada Tuhan akan menghitung hari-hariku. Tuhan akan menghitung hari-hariku, hari-hari yang bersama dengan Dia, bukan hari-hari yang di luar Dia. Jadi apa yang digenapi Tuhan di tahun depan itu, apa yang dihitung Tuhan di tahun 2020. Keputusannya ternyata ada di 2020. Jadi Tuhan ingatkan lagi bahwa ternyata corona ini Tuhan mau aku itu menyadari bahwa Tuhan sedang istirahat. Sama seperti ketika Tuhan Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, Dia beristirahat setelah menciptakan manusia. Ternyata Tuhan kasih kesempatan lagi untukku, untuk kita, untuk beristirahat di masa-masa corona, untuk merenungkan siapa jati diri sebenarnya, kita sebenarnya, jati diri saya sebenarnya. Siapa Grace yang sebenarnya di dalam Tuhan? Bagaimana hari-hari Grace yang Grace lalui di tahun 2020? Tuhan sadarkan saya gak ada kata aku sibuk Tuhan bertemu dengan Engkau. Gak ada lagi Grace kata Tuhan, karena Tuhan itu udah ngasih waktu panjang di masa corona ini untuk aku bertindak. Jadi keputusan Bapak ternyata di tahun 2020 dan penggenapannya di tahun 2021. Jadi saya sangat bersyukur juga untuk kedua orang tua saya di sini. Saya bersyukur dilahirkan dari orang tua yang sangat luar biasa, karena apa yang mereka wariskan kepada kami anak-anaknya di sini itu bukan warisan yang jasmani yang lebih besar, tapi warisan rohani yang terus mengakuratkan hidup kami. Ketika kami berada dimanapun, warisan itu yang paling berharga ternyata, bukan warisan apa-apa gitu. Jadi saya bersyukur orang tua kami terus membimbing kami dari kecil sampai besar itu tetap dalam firman dan setia mengajari kami tetap dalam firman. Terima kasih kepada Bapak, Ayah dan Ibu Bunda kami, dan juga untuk saudara-saudara di tempat ini yang terus mendukung Bapak di dalam pelayanan. Saya tahu kerjasama di antara orang-orang benar akan Tuhan perhitungkan pasti. Jadi Bapak rohani di tempat ini, kami terus berdoa untuk terus dibawa Tuhan kepada rencananya yang semula. Terima kasih itu saja dari saya. Jadi banyak, itu sedikit yang panjang. Terima kasih. Oke, baik. Salam semuanya. Selamat tahun baru. Ya, terima kasih buat Tuhan buat anugerah yang luar biasa. Sampai saat ini kami terlihat amazing masih ya di depan menurut saya. Terima kasih juga buat jemaat-jemaat yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami tahu ini adalah bukan perbuatan manusia, ini adalah perbuatan tangan Tuhan, di mana tidak ada yang bisa mengganggunya lewat Tuhan yang membuat. Apapun yang terjadi dalam gereja kita ini, kehidupan kita semua itu tangan Tuhan yang mengerjakan, bukan tangan manusia. Jadi saya tidak pernah khawatir apapun yang terjadi kepada orang tua saya, karena Tuhan sendiri yang bertindak. Jadi apapun kehidupan kita maju, haleluya, atau mundur, saya percaya Tuhan pasti akan menyelamatkan, karena Dia yang menetapkan kita di tempat ini dan menetapkan Bapak sebagai Bapak rohani yang terus membimbing kita. Terus juga syukur juga buat muda-mudi semuanya di sini yang terus bersama-sama dengan kami walaupun kami masih jauh. Kami terus memantau adik-adik kami percaya adik-adik ini bukan adik-adik yang kami ambil dari sembarang tempat, tapi kami masih memberikan hati kami kepada mereka, karena membangun generasi itu penting.
yang membangun generasi, karena bangsa ini akan dilanjutkan oleh generasi-generasi yang seperti ini, yang muda-muda. Jadi hancur atau berkembangnya suatu negara ya karena orang mudanya yang berkembang. Jadi saya terus memberi hati, dan kami juga walaupun kami banyak kesibukan, tapi kami terus mau mendukung, bukan karena kekuatan tapi karena pekerjaan Tuhan. Dan kami juga mohon maaf ya selaku anak-anak di sini, pada muda-mudi juga ya, karena Sempurian semua jemaatnya, kami minta maaf karena kesempurnaan itu harus kami kejar, dan kesempurnaan itu akan kami dapatkan ketika kami mendapatkan firman. Sama-sama kita terus berjuang dalam firman, karena firman adalah hal yang harus kita utamakan. Hal-hal rohani itu yang kita utamakan, hal-hal jasmani. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu mungkin menggoncangkan. Di tahun 2020 ini saya dapatnya gitu. Apa yang Tuhan ya, apa yang dari diri saya, apa yang bisa digoncangkan akan terus digoncangkan. Makanya tetap teguh. Jadi ketika iblis lihat kita tidak tergoncang lagi, dia akan pindah ke tempat yang lain. Jadi saya mau terus berdiri teguh sampai tidak ada yang tergoncangkan dalam diri saya, sampai hanya firman yang menjadi pondasi. Dan saya juga mau bagi semua anak muda terutama, jangan mau ditipu sama iblis, digoncangkan keluarga, digoncangkan sekolah, digoncangkan pekerjaan. Saya percaya ketika mendapat firman semuanya akan terjadi. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Selamat tahun baru. Tahun ini kita banyak belajar tentang membangun rumah rohani. Kalau membangun rumah jasmani, saya pikir banyak orang yang bisa memberi kita masukan, dan itu biasa. Tapi membangun rumah rohani kita harus belajar kepada Tuhan, dan itu paling penting. Rumah rohani itu sama dengan kehidupan rohani kita, sama dengan rumah Tuhan, bait sucinya Allah, sama dengan kita.
Jadi ketika dikatakan rumah rohani, di sanalah kita hidup bersama Tuhan dan dibesarkan Tuhan. Rumah itu tempat kita tinggal, berlindung, diterima, ditegur, dinasehati, bahkan didisiplin, diajari, bertumbuh, dan dari sana semuanya menentukan kita. Makanya kalau rumah jasmani aja dibilang broken home, rumah yang hancur, maka saudaraku mengerikan sekali di keluarga dan anggota-anggota keluarga. Apalagi kalau rumah rohani. Mari kita lihat saudaraku Hagai pasal 1 ayat 4 yang menjadi landasan kita sepanjang tahun ini, membangun rumah rohani. Hagai pasal 1 ayat 4, Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui Nabi Hagai, dan dia berkata kepada bangsa Israel tentang sikap dia terhadap rumah rohani dan hubungannya dengan hidup kita di muka bumi ini tentunya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi ada di sini rumah jasmani kita, disebut di sini rumahmu, tetapi ada juga jenis yang lain, rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ini maksudnya rumah rohani. Apa yang terjadi kalau rumah rohani tidak dibangun, tetapi rumah kehidupan jasmani duniawi kita beres-beres saja? Maka Tuhan suruh kita melihat langsung ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Boleh saja rumah jasmanimu, rumah kehidupan di dunia ini sudah bagus dan orang bilang luar biasa ya, berkati karunia dan segala macam puji, hal-hal jasmani yang tercapai. Tapi Tuhan menilainya bukan seperti manusia menilai. Orang Israel sudah bagus rumahnya dibangun demikian baik, tapi rumah rohani terbengkalai, rumah tempat Tuhan bersekutu dengan anak-anaknya, tempat bersekutu dengan umatnya, terbengkalai, bahkan dikatakan jadi reruntuhan, tak terurus, tak terbangun. Maka dikatakan lihat keadaan. Jadi kalau saudara mau tahu apakah rumah rohani, kehidupan rohanimu sudah bagus atau tidak, maka dikatakan lihat keadaanmu. Dikatakan ayat 6, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang pasti sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang, malah ada makan sampai sakit. Kamu minum tetapi tidak sampai puas, sampai diminumi yang bukan minuman, sampai tidak puasnya air mineral sekalipun ya. Kamu berpakaian tetapi badan tetap tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan ayat 7. Semesta alam, perhatikanlah keadaannya. Ini artinya saudaraku bahwa Tuhan mau kita membangun rumah rohani dulu yang paling fokus. Pencapaian pembangunan rumah rohani dulu yang paling harus. Jangan gara-gara kita sibuk membangun rumah jasmani, kehidupan jasmani di muka bumi, terbengkalai kehidupan rohani kita, terbengkalai baik Tuhan, terbengkalai saudaraku hubungan kita dengan Tuhan, terbengkalai gereja yang merupakan rumahnya Tuhan, baiknya Allah, tempatnya Allah, mendidik, mengajar, memberkati, melindungi, berfirman, memberi pengarahan dan membesarkan kita di dalam Tuhan. Karena yang jasmani itu fana, yang jasmani itu sementara.
Yang jasmani itu tidak akurat, yang jasmani itu sebentar, seperti uap katanya, bisa nampak sebentar, seperti real tapi siap hilang. Kesuksesan di dunia jasmani paling seperti bunga yang mekar, tetapi sore hari bisa lain dan gugur di tiup angin. Sehingga kemegahan, kemekaran, keindahan bunga itu sebentar. 70 tahun manusia kalau bisa hidup enak, tapi kebanyakan tidak. Kalau bisa sampai 80 tahun sudah susah banget kata kita. Tetapi orang yang hidup di rumah rohani, orang yang tertanam di bait Allah berbeda. Itu sudah kita pelajari sepanjang 2020 yang lalu. Bertunas di pelataran kita, Allah kita. Terus saudara, maka nampak tiadanya sampai tua gurus segar dan menceritakan, menyaksikan seperti tadi hal-hal rohani. Kalau hal-hal jasmani, saudaraku, saya pikir itu biasa. Orang-orang dunia juga bisa hebat bersaksi tentang hal jasmani. Kalau kita bilang puji Tuhan, berkat Tuhan luar biasa, Tuhan itu luar biasa, saya baru beli Avanza baru hari ini. Kalau itunya saudara, maka nanti orang komunis, orang-orang agama lain yang tidak menyembah Yesus akan berkata Tuhan lebih hebat. Kau baru Avanza, aku baru beli Ferrari yang baru, keluaran terbaru, harga 4,6 miliar. Jadi jangan, tidak salah dengan hal yang jasmani. Yang menjadi salah adalah jangan karena pencapaian hal-hal lahiriah jasmani terbengkalai hal-hal rohani. Kan itu yang disebutkan. Demi mencari uang terbengkalai kita hal-hal rohani. Demi mencapai cita-cita anak sekolah, mencapai supaya jadi juara dan sebagainya, tapi terbengkalai hal-hal rohani. Karir harus tapi terbengkalai hal-hal rohani. Sebagai seorang pedagang pengusaha, harus sukses. Tidak salah dengan berhasil berkati beli. Tapi kalau terbengkalai rumah rohani, kehidupan rohani, gereja di mana engkau sebenarnya menjadi rumahnya Tuhan, maka Tuhan bilang lihat keadaan. Jadi kalau saudara melihat keadaan baik, maka jangan ada alasan gara-gara membangun kehidupan jasmani terbengkalai hal-hal rohani. Memang ini tidak gampang, tapi ini keputusan. Dan banyak akan orang mempengaruhi kita dan berkata, alasan rohani. Tapi kan mereka tidak menentukan hidup kita. Kalau kita juga kalah paling dihina. Kalau kita miskin paling-paling dipinjami uang. Hanya kalau kita sukses kalah, bahagia dan diberkati baru mereka berbiaya. Mereka hanya menonton dan menilai. Tapi kita yang menjalani hidup. Makanya jangan terlalu saudara dipengaruhi oleh omongan situasi yang membuat saudara tidak mengambil keputusan membangun rumah rohani. Makanya Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tuhan tahu kita butuh semua. Burung aja Tuhan pelihara. Tuhan tahu burung tak bisa hidup terbang dengan indah berkicau kalau tidak makan. Tuhan tahu. Dan orang-orang yang tak mengenal Tuhan memang mengejar itu. Tanpa itu, tanpa hal-hal jasmani mereka tak bisa hidup. Mereka pikir. Tapi kalau Tuhan berkata, aku pun tahu kamu butuh itu. Bahkan lebih dari burung pelihara kalau kamu percaya. Lebih dari bunga bambu yang indah sekali. Aku bisa dandani bunga bambu kepada kamu. Tetapi bukan itu persoalannya. Persoalannya bagi Tuhan bahwa Dia mau kita dibangun dan membangun rumah rohani. Haleluya. Jadi pemulihan ini adalah rumah rohani kita. Semua yang berhubungan dengan membangun rohani kita, itulah rumah rohani. Gereja zaman sekarang ingin hidup dengan caranya sendiri, tapi ada di rumah. Bayangkan kalau 7 anakmu tambah suami istri 9. Suami bikin sukanya, istri bikin sukanya, 7 anaknya bikin suka-sukanya. Tidak ada aturan di rumah itu.
Kacau kan? Di rumah Tuhan ada aturan, ada kebenaran firman yang harus kita hidupi. Amin. Ada juga sistem kerajaan Allah di dalam kerajaan Allah, di dalam rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan kepala bosnya adalah Yesus. Dia raja di atas rumah. Dan dia memberikan segala sesuatu. Dan dia mau memenuhi rumahnya, yaitu kehidupan kita. Jadi jangan ada alasan karena begini Pak dan kita terlantarkan. Tapi jangan juga ada alasan demi mencapai hidup rohani dan saya terlantarkan hidup jasmani, itu juga enggak. Contoh, ibu aktif 2021 ini melayani, sehingga tidak dilakukan hal-hal yang harusnya sebagai tanggung jawab terhadap anak, terhadap suami, terhadap rumah tangga. Bukan itu maksud saya. Lalu alasan nggak sempat lagi saya Pak masak di rumah karena sibuk pelayanan, bukan itu juga. Haleluya. Habis Pak saya jeblok nilai kuliah saya karena sibuk dibilang Pak Gembala kalau melayani. Gak ada waktu lagi untuk jasmani, bukan itu maksud saya. Tetapi maksud saya jangan ada alasan jasmani sehingga berkata terlantar kehidupan rohani, lemah iman, gak sempat aku kebaktian, gak sempat aku melayani. Kenapa gak sempat? Maka kita perlu mengaku, maka perlu disiplin. Haleluya. Haleluya. Perlu kita belajar. Karena kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan semuanya memberikan arahan dan semuanya dari rumahnya. Rumahnya tempat Tuhan beraktivitas, dan di sana kita dibina, di sana kita diarahkan, di sana kita dikuatkan. Maka saya suka berkata, kalau kau disembuhkan Tuhan di sini, maka kau kuat di luar sana. Bahkan kau dipakai Tuhan menyembuhkan orang di luar sana. Kalau kau diajar Tuhan menang di sini, maka kau bisa memenangkan jiwa-jiwa di sana. Tapi kalau kau lemah di rumah Tuhan, kau akan menjadi sasaran tembak si iblis, digebukin di luar sana. Kalau kau tak diberkati Tuhan di sana, kau gagal di luar sana. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kaya bukan hebat susah payah. Kalau kau tak dapat hikmat di rumah Tuhan, karena kau tidak tertutup dengan rumah, dengan keluarga rohani, dengan Bapa rohani di dalam Yesus, maka kau akan bingung menghadapi masalah di luar sana. Itu sebabnya beribadah itu harus seperti makan harus. Jadi tidak ada alasan. Gimana Pak? Selalu cari alasan supaya tetap membangun rumah rohani. Jangan cari alasan tidak membangun rumah rohani karena alasan ini. Gak ada itu. Maka kita harus mendisiplin diri. Kita harus mulai belajar. Tahun ini membangun rumah rohani. Jangan saudara sibuk dengan pencapaian jasmani, pencapaian karir, pencapaian berkat, semua sibuk. Ada orang saudaraku begitu ketat dia membangun tubuh fisiknya, pergi push-up, pergi lari-lari, tapi kebaktian gak pernah sih. Tidak salah dengan semuanya. Kenapa? Saya lihat disiplin sekali dia, harus diet, harus ini semua. Wah, bagus ya. Tapi saudaraku, jangan terkecoh. Sekalipun kau saudaraku membangun, kalau bukan Tuhan membantu, sia-sia juga. Haleluya. Jadi harus kita memposisikan sikap strategi kita membangun rumah rohani, kehidupan rohani keluarga kita, kehidupan rohani di gereja ini. Apa yang membuat kita bertumbuh di sini? Itu yang kita mau cari, itu yang mau kita pelajari, itu yang mau kita minta arahan dari Tuhan, dari Roh-Nya, melalui firman. Haleluya. Haleluya. Jangan terlantar.
Haleluya. Coba bayangkan dulu sebenarnya kalau secara keluarga anakmu ada anak satu tak kemana, ada acara kita di rumahnya, tak kemana ini? Tak tahu. Saya pikir orang tidak membangun rumah. Dia mau membangun diri sendiri dengan sukacita, dengan kesenangan, dengan egois. Makanya saya heran, bolak-balik kita hati. Kalau anak-anak di rumah ini kalau mau pergi, tahu dong bapak rohani ini. Ibu tadi bilang nggak tahu ke mana ini. Dari rumah berondok, tak demam ini, tak tahu kita. Secara jasmani aja aneh ya. Iya kan? Apalagi misalnya dalam situasi lingkungan yang nggak bagus, anak gadis kita berkeliaran terus, tak kemana, sepatnya pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi. Kacau ini orang. Saya pikir ayah ibu pasti marah ya. Kadang-kadang Tuhan bilang sibuk kali membagusi rumah. Makanya prinsip itulah dulu kami buat dulu ini lalu sekedar ditempel-tempel di sini. Padahal bukan kami tidak punya uang membangun rumah kami buat, tapi karena prinsip ini kami nggak mau sibuk dengan pencapaian jasmani. Istilahnya gini, biar aku sibuk dengan Tuhan, biar Tuhan yang sibuk dengan aku. Haleluya. Jadi saudara, tahun ini mari bangun rumah rohani. Apa yang membuat kau bisa boleh enak mendapat arah Tuhan dan seluruh anugerah Tuhan? Tuhan ada di rumah, semua ada di sana. Dia menjadi sumber di rumahnya, dan dia mau bikin rumahnya megah luar biasa besar, bahkan menjulang tinggi di atas gunung-gunung, di atas gunung-gunung. Semua bangsa-bangsa akan tak heran-heran dan berburu datang ke rumah ini. Kalau sudah terbang, haleluya. Jadi kita harus bangun. Hal simpel saja. Coba saya mau tanya sama kamu, setiap minggunya membersihkan WC gereja siapa? Yang memakainya siapa? Untunglah ada yang membersihkan gereja. Itu pun harus diingati kadang-kadang. Saudara yang pakai AC, tapi saudara nggak memikirkan. Jadi saya harus datang karena persiapan terlambat, saya harus periksa saya agak hidup kan. Jadi sekecil apapun yang untuk membangun keluarga rohani, rumah Tuhan, gereja Tuhan, itu harus kita perhatikan. Amin. Haleluya. Jadi kalau saya melihat misalnya gedung gereja orang penuh rumput, tak terurus, memang mereka nggak peduli itu. Karena semua yang berhubungan dengan pelayanan itu kan sarana untuk membangun rumah rohani, ya kan? Haleluya. Saudara yang menikmati ya, siapa yang sibuk sebagai gembala sidang kan? Saudara yang memakai WC, siapa yang sibuk? Udah tumbal lagi apa yang bolak-balik diajari, jangan bikin sampah di sana. Bikin sampah udah tumbal itu. Apa itu? Saya korek-korek nggak dapat lagi. Jadi sebenarnya kita sama-sama menikmatinya. Lalu bayangkan semua makan di rumah itu, begitu makan pulang semua, piring berserakan, lantai berserakan makan, lalu sudah mau makan datang ke rumah. Kira-kira gimana ini orang? Saya pikir orang tua saudara tinggi lihat anak kayak gini, banyak pula anak kayak gini. Kalau sudah ada kepentingan makan datang, biasanya pergi pus, cangkir apa berserakan sih. Tangga kita pun ini payah. Nah, jadi di sini kita belajar sehingga mudah kita mempraktekkan dalam hidup kita di rumah tangga. Amin. Contohnya gini, kalau kau pun tak bisa tunduk kepada pemimpin rohani yang dibimbing di sini, maka susah kau nanti tunduk kepada suamimu. Kalau kau nggak bisa di sini sebagai suami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama anak-anak Tuhan minimal dan terus berbuat untuk kemuliaan Tuhan, susah kau nanti. Jangankan mengasihi istri anak, mengasihi dirimu kau nggak bisa. Jadi semuanya dimulai dari rumah. Amin. Orang-orang hebat, orang-orang sukses keluar dari rumah yang bagus. Dan Tuhan ada di rumah.
Siap membangun rumah rohani? Bisa jalan sembarangan, tapi jangan terlantarkan. Dan jangan terlalu fokus hanya pencapaian itu terlantar. Ada pepatah orang Batak berkata, kadang-kadang perlu ada keputusan. Tadi perlu narik putih, dibayar, narik putih. Itu kan? Jadi bisa kadang-kadang dalam hal tertentu harus memilih, maka kita tinggalkan yang penting demi mencapai yang terpenting. Itu maksudnya. Yang terpenting apa? Kehidupan rohani. Tapi bukan berarti alasan aku membangun kehidupan rohani. Aku itu doa, ada konsep. Makanya aku suka sempat lagi belajar. Makanya jeblok nilai. Bukan itu maksud saya. Masakan 24 jam satu hari semalam kau tak punya. Waktu tidur 8 jam kau terus rutin. Jadi sebenarnya bukan itu masalah. Masalahnya kita harus belajar taat, belajar disiplin. Haleluya. Mari kita bangun rumah rohani dan langsung lihat keadaan. Kalau kau sudah terbangun secara rohani, otomatis bonusnya itu sebenarnya jasmani. Kalau orang dunia bukan bonus itu yang utama, hal-hal jasmani. Kalau kita bonus itu, kita menjadi kaya, kita sukses, anak-anak kita hebat-hebat dan semuanya sehat-sehat, bonus itu. Amin. Kalau kita butuh api, bukan panasnya yang kita butuh, apinya misalnya. Ya kan? Tapi kalau sudah kena dekat dengan api, sudah otomatis panas sudah otomatis terang. Padahal maksud kita mau memasak nasi, panggang ikan. Dan kita butuh api, bukan butuh terangnya saja, bukan butuh cahayanya saja, bukan butuh hanya ini api. Ya jelas api pasti nggak bisa dengan panasnya. Kita butuh Tuhan. Amin. Pasti ada berkat. Haleluya. 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 Carilah sumbernya, sumber berkat. Jangan cari berkat. Mari kita berdoa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima firman Tuhan. Mengawali tahun ini, Tuhan iya, aku mau membangun rumah rohani, kehidupan rohani, gereja Tuhan, tempat Engkau mendidik, tempat Engkau hadir menjadi sumber bagi kami. Oh haleluya, ajarin Tuhan, ajarin Tuhan, ajarin mengerti hatimu, memahami pikiran